Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stella, selamat datang di Stella Podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang semakin relevan di dunia digital saat ini, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Tapi bukan hanya di sosial media, kita akan melihat bagaimana FOMO bisa menjadi pemicu yang sangat kuat untuk doom spending dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Pembahasan kali ini akan lebih seru karena saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh bintang tamu yang istimewa yang sangat dikenal di dunia akademik, yakni Bapak Erwin S.E. Selamat datang, Pak. Halo, selamat datang. Jadi beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi yang sangat populer di kalangan mahasiswa dan tentunya banyak disenangi oleh mahasiswa yang diajar oleh beliau. Jadi langsung ke pembahasan, mungkin kita mulai dari FOMO dan doom spending dulu, Bapak. Jadi menurut Bapak apa sih itu FOMO dan doom spending ini? Oke, kalau kita berbicara terkait dengan doom spending, sebenarnya doom spending ini merupakan masalah atau krusial yang saat ini lagi marak diperbincangkan di dunia, terkhusus pada kalangan generasi muda, khususnya Gen Z. Kenapa? Karena permasalahan doom spending ini itu banyak dilakukan oleh Gen Z di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat data, sebenarnya berdasarkan data pada tahun 2024 itu diketahui bahwasanya Gen Z itu mengalami pengeluaran dalam kurun waktu 2024 itu sekitar 9,8 triliun. Itu hanya di tahun 2024 di seluruh dunia. Dan angka ini itu tentunya akan mengalami peningkatan dan akan diprediksikan mengalami peningkatan sekitar 12,9 triliun di dunia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang Gen Z ini memiliki karakteristik yang unik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Selain itu, kita juga tahu bahwa Gen Z ini merupakan generasi yang paling populer dan paling banyak di seluruh dunia. Nah, kalau kita berbicara doom spending itu kan artinya belanja yang dilakukan secara berlebihan atau bersifat impulsif. Lalu pertanyaannya, kenapa Gen Z ini melakukan doom spending? Iya kan? Nah, ternyata Gen Z ini melakukan doom spending karena mereka memiliki tingkat kecemasan dan kekhawatiran di masa depan terkait dengan permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian apa hubungannya dengan FOMO? Yaitu FOMO itu kan ketakutan akan ketinggalan zaman, termasuk dalam hal gaya hidup. Makanya biasa Gen Z ini salah satu sifatnya itu adalah sifat hedon. Kenapa? Karena dia FOMO dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Sebelum kita bahas secara mendalam, boleh Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang apa yang membuat Bapak tertarik dengan topik ekonomi yang ada kaitannya dengan perilaku konsumtif seperti FOMO dan doom spending ini, Pak? Oke, kalau kita berbicara terkait dengan doom spending, berarti kita akan berbicara teori apa sih yang mendasari dari doom spending itu. Nah, ada beberapa teori yang mendasari sehingga Gen Z itu melakukan doom spending. Yang pertama ada namanya teori kognitif, di mana teori kognitif ini berhubungan dengan heuristik ketersediaan, di mana yang kita pahami bahwa generasi muda khususnya Gen Z pada saat ini itu cenderung banyak menghabiskan waktu pada penggunaan sosial media. Nah, ketika misalnya dia menggunakan sosial media, maka dia akan mudah mendapatkan informasi yang buruk
informasi negatif, dan informasi-informasi negatif yang diperoleh itu akan memicu yang namanya tingkat kekhawatiran dan kecemasan yang tinggi. Nah, ketika Gen Z mengalami tingkat kekhawatiran dan kecemasan yang tinggi, secara otomatis maka dia akan menghabiskan atau melakukan pelarian dengan melakukan belanja. Nah, karena dia melakukan belanja, maka pasti Gen Z rata-rata menghabiskan banyak melakukan banyak perbelanjaan yang bersifat impulsif. Nah, kemudian yang kedua, dalam dunia psikologi itu juga ada namanya teori regulasi emosi, di mana teori regulasi emosi ini itu berhubungan dengan Gen Z dalam hal down spending. Kenapa? Karena ketika misalnya Gen Z mengalami tingkat kekhawatiran, stres yang tinggi, kecemasan yang tinggi akan permasalahan hidup yang dialami, maka untuk menaikkan rasa bahagia, tingkat kebahagiaan dan kesenangannya itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghabiskan waktunya untuk melakukan belanja, dan belanja itu dilakukan secara berlebihan dan impulsif. Kemudian yang ketiga, ada juga kalau kita berbicara terkait dengan teori ekonomi. Ya, teori ekonomi berarti kita berbicara tentang ketika misalnya pendapatan seorang individu mengalami kenaikan atau peningkatan, maka secara otomatis tingkat konsumsinya pun juga akan mengalami peningkatan. Itulah yang mendasari sehingga Gen Z itu banyak melakukan down spending. Dan saya sangat tertarik mengkaji terkait dengan down spending itu, karena menurut saya down spending ini tidak hanya melibatkan teori ekonomi saja, tetapi kita bisa mengkaji dalam berbagai multidisiplin ilmu, atau yang biasa kita kenal dengan istilah interdisipliner. Bisa dikaji dalam perspektif psikologi, kemudian kita juga bisa mengkaji dalam perspektif ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tapi sebenarnya Pak, apa sih yang mendasari fenomena FOMO ini? Kenapa kita bisa begitu terpengaruh untuk mengikuti tren meskipun itu bisa merugikan secara finansial? Oke, kenapa tren FOMO ini itu sangat diikuti oleh Gen Z, padahal kita mengetahui bahwasannya tren ini sebenarnya memberikan dampak yang negatif. Nah, kita akan mengkaji dalam berbagai aspek. Nah, yang pertama adalah kita melihat dari aspek psikologinya. Nah, yang pertama tadi saya jelaskan terkait dengan regulasi emosi. Ketika Gen Z itu tidak mampu mengelola dan mengatur emosinya dengan baik, maka dia akan cenderung itu mengalami tingkat stres, kekhawatiran, dan kecemasan yang sangat tinggi. Nah, ketika Gen Z ini mengalami tingkat kekhawatiran dan kecemasan yang tinggi, secara otomatis dia akan banyak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan kesenangan sesaat. Salah satunya adalah dengan menghabiskan waktunya dan menghabiskan pendapatannya pada konsumsi yang berlebihan atau yang bersifat impulsif. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dari teori sosial ini berkaitan dengan bagaimana sih kondisi sosial individu, dalam hal ini adalah Gen Z. Nah, kalau kita misalnya melihat tren yang sedang tren saat ini, yaitu ketika misalnya Gen Z yang satu itu melakukan postingan di sosial media, maka ketika dilihat oleh Gen Z yang lain, maka itu akan memberikan istilahnya memberikan rasa kecemburuan sosial, kemudian sehingga akan berdampak pada karakter yang hedon. Nah, padahal itu tidak sesuai dengan gaya hidup yang seharusnya, kemudian tidak sesuai dengan tingkat pendapatan yang dimiliki, dan itu tentunya akan memberikan dampak buruk dan negatif bagi Gen Z yang melihat postingan sosial media tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap fenomena FOMO yang memicu down spending seperti sekarang ini, Pak? Menurut saya fenomena FOMO yang memicu adanya down spending saat ini sebenarnya suatu hal yang lumrah menurut saya. Kenapa? Karena memang ketika kita berbicara Gen Z ini memang generasi yang memiliki karakter yang unik, kemudian memang memiliki jumlah populasi yang paling banyak di dunia. Nah, karena dia memiliki jumlah populasi yang paling banyak dan mendominasi di dunia,
secara otomatis kita akan banyak berinteraksi dengan Gen Z dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, perkembangan teknologi, perkembangan tren itu sangat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para generasi-generasi atau Gen Z yang saat ini terjadi. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana Gen Z itu banyak menghabiskan waktunya untuk traveling, bagaimana Gen Z itu banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang memberikan kesenangan sesaat, bagaimana Gen Z ini itu banyak menghabiskan waktunya untuk menjadi individu yang bisa mendapatkan pengakuan secara sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Dan saya rasa hal itu merupakan hal yang wajar, dan menurut saya kalau kita mengkaji dari berbagai aspek, seharusnya fenomena-fenomena itu menjadi fenomena yang menarik. Kalau kita misalnya mengkaji dari berbagai multidisiplin ilmu, bukan justru kita hanya melihat dari aspek atau sisi negatifnya. Kenapa sih Gen Z ini hanya melakukan down spending, kenapa tidak melakukan investasi, kenapa tidak melakukan tabungan, kenapa tidak melakukan hal-hal yang bisa memberikan dampak positif di masa yang mendatang. Tapi pada akhirnya kalau kita melihat beberapa data, itu ternyata Gen Z ini selain dia banyak melakukan down spending, itu banyak juga Gen Z itu yang aktif melakukan investasi untuk kepentingan atau kepentingan di masa yang mendatang. Itu banyak sekali. Seperti itu. Jadi dalam perspektif ekonomi Islam, apa dampaknya kalau kebiasaan down spending ini semakin meluas? Kebiasaan down spending ini semakin meluas dalam perspektif ekonomi Islam, menurut saya itu tidak sesuai. Kenapa? Karena salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya down spending itu, yang pertama adalah down spending ini akan menyebabkan yang namanya peningkatan utang, ya kan? Peningkatan utang karena Gen Z itu akan banyak menghabiskan uangnya, pendapatannya untuk hal-hal yang tidak sebenarnya untuk kebutuhan, tetapi hanya melainkan untuk keinginan. Nah, kalau misalnya Gen Z sudah terlibat dalam hal utang baik berupa kartu kredit maupun pinjaman online dan sebagainya, itu akan menciptakan yang namanya lingkaran setan. Dalam hal ini adalah lingkaran utang yang sulit untuk terputus. Nah, ketika misalnya utang ini terus meningkat dari waktu ke waktu, maka akan berdampak pada permasalahan utama. Nah, permasalahan utama yang dimaksud itu adalah permasalahan poverty atau kemiskinan. Nah, yang kita pahami bahwasanya kemiskinan ini merupakan isu atau permasalahan yang hampir dihadapi oleh seluruh negara-negara yang ada di dunia. Dan ini menjadi salah satu tujuan SDGs di dunia, itu bagaimana caranya mereduksi atau mengurangi angka kemiskinan. Nah, kalau misalnya Gen Z ini tidak mampu mengontrol dirinya, mengelola emosinya supaya tidak melakukan down spending, pada akhirnya itu akan berujung pada angka kemiskinan yang meningkat. Lalu bagaimana pandangan ekonomi Islam terkait dengan itu? Saya rasa mau ekonomi Islam, mau ekonomi konvensional, mau ekonomi apapun, itu saya rasa kita selalu berusaha bagaimana caranya masyarakat mengalami tingkat kesejahteraan, atau dalam ekonomi Islam itu dikenal yang namanya istilah falah, ya kan, seperti itu. Jadi ada nggak sih upaya atau kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari FOMO atau down spending ini, baik dari sisi individu maupun dari sisi kebijakan publik? Menurut saya, kalau upaya yang harus dilakukan supaya mengurangi perilaku down spending ini, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu pemicunya apa, ya kan? Kalau kita sudah mengetahui pemicunya, ternyata Gen Z itu melakukan down spending karena pemicu ini misalnya, maka kita akan memberikan solusinya seperti ini. Kemudian kalau misalnya Gen Z itu melakukan down spending itu memang karena kebiasaannya yang hedon, maka kita akan memberikan solusinya seperti ini dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya salah satu upaya yang paling efektif dan paling bagus untuk dilakukan untuk mengurangi masalah down spending ini adalah dengan memberikan pembekalan atau edukasi terkait dengan bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik, iya kan?
supaya Gen Z ini tahu mana yang uang yang pendapatan yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan dasar, mana pendapatan yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan investasi, tabungan dan seterusnya. Seperti itu kalau menurut saya. Nah, sebelum kita akhiri episode kali ini, mungkin Bapak bisa memberikan beberapa tips praktis untuk Sobat SEA yang ingin menghindari jebakan FOMO dan mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih bijak. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya untuk sahabat SEA dan para Gen Z yang ada di luar sana, untuk menghindari FOMO terkait dengan down spending ini, ada beberapa tips yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mungkin teman-teman, khususnya sahabat SEA itu bisa membuat yang namanya daftar anggaran. Di mana daftar anggaran itu teman-teman akan tahu mana kebutuhan yang menjadi prioritas, mana kebutuhan yang menjadi kebutuhan mendesak atau kebutuhan darurat, dan mana kebutuhan yang bisa dilakukan di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menghindari perilaku down spending ini sebenarnya perilaku yang dilakukan karena tingkat stres, kecemasan, kekhawatiran dan sebagainya akan masa depan. Maka untuk menghindari hal tersebut, teman-teman atau sahabat SEA itu bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas produktif, di mana aktivitas dan kegiatan produktif itu akan meningkatkan produktivitas teman-teman. Kemudian yang kedua, akan membuat teman-teman jauh merasa lebih bahagia. Kenapa? Karena kita mengetahui salah satu cara Gen Z untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat itu adalah dengan melakukan belanja yang berlebihan. Padahal mereka tidak tahu ternyata dengan melakukan belanja berlebihan di masa mendatang itu justru memberikan dampak yang negatif. Kemudian yang ketiga menurut saya yang perlu dilakukan untuk menghindari down spending ini adalah dengan memiliki lingkungan atau komunitas yang memang komunitas hemat, dalam artian tidak berlebihan dalam melakukan belanja. Itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang dimiliki. Mungkin seperti itu. Sangat luar biasa. Jadi intinya adalah dengan perencanaan yang baik dan kesadaran diri, kita bisa menghindari jebakan FOMO dan down spending dan bisa menjaga keuangan tetap sehat. Terima kasih banyak Pak atas wawasan yang sangat berharga ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa membuka mata teman-teman semua tentang pentingnya mengelola keuangan di era FOMO seperti sekarang. Oke, baik Sobat SEA, itu dia episode kali ini. Semoga bisa memberikan insight yang berguna buat kalian. Jangan lupa untuk terus mendengarkan SEA Podcast. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pertanyaan melalui media sosial kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.